Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada Bapak Tony Setiawan selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan PTK, serta teman-teman mahasiswa Universitas IFET yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, pada kesempatan hari ini eh, saya akan menjelaskan beberapa materi yang kaitannya dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tapi sebelum itu, semoga Bapak Tony, juga teman-teman, dan juga para penonton selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta keselamatan yang berlimpah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini maupun kegiatan yang lain dengan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, langsung saja eh, untuk materi akan saya share melalui PowerPoint. Oke, para hadirin, penonton, Bapak Tony serta teman-teman, di sini saya sudah memperlihatkan materi hari ini yang dimana saya akan membahas tentang perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita next. Nah, apa itu metode kuantitatif? Jadi pertama kita akan mempelajari tentang metode kuantitatif terlebih dahulu. Nah, metode penelitian kuantitatif itu adalah metode yang dimana penelitian ini berlandaskan sebuah filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, jadi teknik ini, ya, teknik kuantitatif ini atau penelitian kuantitatif ini itu mengambil sampel pada umumnya. Itu dilakukan secara random. Pengumpulan data ini menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan data menggunakan eh, instrumen yang dimana bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini lebih eh, bagaimana sebuah penelitian itu menggunakan analisis data statistik. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin mengambil mata kuliah statistika 1 dan statistika 2. Jadi instrumen-instrumen pada penelitian kuantitatif ini wajib menggunakan analisis data statistik tersebut. Oke, kita next. Nah, selanjutnya, kapan metode kuantitatif itu digunakan? Yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak, itu penelitian itu sudah jelas. Kedua,
jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Nah, jadi jika seorang peneliti itu ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi, entah itu dari kelompok masyarakat, kelompok siswa, kita sebagai pendidik, kemudian kelompok-kelompok yang lain, maka metode kuantitatif ini kita bisa gunakan. Kemudian, nomor tiga, bila ingin diketahui pengaruh atau perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Nah, jadi metode kuantitatif ini bisa kita gunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila seorang peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, jadi di sini metode penelitian kuantitatif ini bisa peneliti gunakan ketika 6 unsur ini ingin diketahui atau ingin diuji. Seperti itu. Kita next. Nah, sekarang kita masuk ke metode kualitatif. Nah, apa itu metode kualitatif? Nah, di sini ada gambaran seseorang sedang melihat melihat ada apa di sana. Ada apa dengan metode kualitatif? Ini, ini gambaran metode kualitatif ya secara apa namanya analogi gambar dengan menggunakan gambar. Jadi ada suatu sekolah yang disorot seperti itu. Nah, penelitian kualitatif atau qualitative research bertolak dari filsafat konstruktivisme, berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial, a shared social experience yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Para peneliti kualitatif percaya bahwa kenyataan merupakan suatu konstruksi sosial, bahwa individu-individu atau kelompok-kelompok itu memperoleh dan memberi makna terhadap kesatuan tertentu, apakah itu peristiwa-peristiwa, orang-orang, proses-proses, atau objek-objek. Nah, di sini ditekankan bahwasanya penelitian kualitatif itu bahwasanya adalah sebuah kenyataan. Jadi dari suatu konstruksi sosial, bahwasanya suatu individu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain itu memperoleh dan memberi makna terhadap kesatuan tersebut. Itu adalah tentang penelitian kualitatif. Next. Nah, penelitian ini itu juga untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Nah, partisipan di sini biasanya orang yang diwawancarai, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan dan melalui penguraian pemaknaan partisipan tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Nah, di sini akan lebih di metode kualitatif ini seorang peneliti akan lebih banyak berinteraksi, berinteraksi melakukan wawancara, observasi, kemudian memberikan data, meminta pendapat, pemikiran, dan persepsi dari si partisipan. Oke, kita next. Pemaknaan partisipan itu meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran, dan kegiatan dari partisipan. Nah, beberapa penelitian kualitatif
diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena, tetapi juga mengembangkan teori. Nah, penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti intervensi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Next. Strategi penelitian itu bersifat fleksibel ya. Untuk penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel. Menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid. Kenyataan yang berdimensi jamak merupakan sesuatu yang kompleks, tidak dapat dilihat secara a priori dengan satu metode saja. Nah, di sini nanti untuk metode kualitatif itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan metode kuantitatif. Nah, kita di materi atau slide selanjutnya kita akan melihat beberapa perbedaan-perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dari perspektif berbeda. Oke, selanjutnya ya, karakteristik penelitian kualitatif. Nah, di sini ada kajian naturalistik, melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa atau pengontrolan variabel. Nah, kedua ada analisis induktif, yaitu mengungkap data khusus, detail untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli dengan pertanyaan terbuka. Kemudian ada holistik, yaitu totalitas fenomena, dipahami sebagai sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh, tak dipotong, padahal terpisah sebab akibat. Keempat, data kualitatif itu termasuk deskripsi rinci dalam persepsi pengalaman orang. Nah, ini adalah beberapa karakteristik penelitian kualitatif. Oke, kita next. Nah, selanjutnya karakteristiknya adalah hubungan dan persepsi pribadi, hubungan akrab peneliti dan informan, persepsi dan pengalaman peneliti penting untuk pemahaman fenomena-fenomena. Kemudian dinamis, perubahan terjadi terus, lihat prosesnya itu desainnya adalah fleksibel. Orientasi keunikan tiap situasi khas, pahami sifat khusus dan dalam konteks sosial historis, analisis silang kasus, hubungan waktu dan tempat. 8. Empati netral, subjektif murni, tidak dibuat-buat. Nah, tujuan dan pertanyaan penelitian kualitatif itu difokuskan pada meneliti individu, kelompok, proses, organisasi, atau sistem. Secara umum, macam-macam tujuan penelitian kualitatif itu dengan contoh rumusan pertanyaannya itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah macam-macam tujuan dan contoh pertanyaan penelitian kualitatif. Nah, tujuan penelitian dari penelitian kualitatif itu adalah deskriptif eksploratory, menguji fenomena baru atau fenomena yang baru sedikit kita ketahui, menemukan tema-tema yang bermakna menurut partisipan, mengembangkan konsep, model, atau hipotesis lebih detail yang berguna bagi penelitian lebih lanjut. Kedua, tujuannya adalah deskriptif explanatory, menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang terkait dengan fenomena, mengidentifikasi hubungan-hubungan yang mempengaruhi fenomena. Tiga, ada emancipatory,
menciptakan kesempatan dan kemauan untuk berinisiatif dalam kegiatan sosial. Nah, dari beberapa tujuan ini, kita bisa mengilustrasikan pertanyaan pada penelitian kualitatif ini. Pertama, apa yang terjadi dalam situasi sosial? Kemudian, apa kategori tema-tema yang bermakna menurut partisipan? Bagaimana pola-pola tersebut berhubungan sehingga membentuk proposisi atau memberikan penjelasan? Peristiwa, kepercayaan, sikap, dan kebijakan apa yang mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut? Bagaimana partisipan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut? Bagaimana partisipan menggambarkan dan menjelaskan masalah yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang positif? Nah, ini adalah tujuan dan ilustrasi pertanyaan penelitian. Nah, dari beberapa tujuan ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan deskriptif, eksploratory, eksplanatory, maupun emanisipatory. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut tinjauan dari segi tujuan. Pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif itu lebih menguji teori, membuat prediksi, memberikan gambaran secara statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel, kemudian mengukuhkan fakta. Sedangkan kualitatif itu mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, mengembangkan teori dari kondisi di lapangan, menggambarkan kenyataan yang kompleks. Banyak dan luas, ya, kuantitatif itu banyak dan luas. Representatif, kemudian kontrol terhadap variabel eksternal, ditentukan secara random, mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Nah, ini kuantitatif ya, teman-teman. Beberapa perbedaan ini kita bisa banyak menemukan pada hubungannya dengan statistik. Kemudian kualitatif itu sedikit non representatif, ditentukan berdasarkan teori atau theoretical sampling dan purposive. Selanjutnya perbedaannya untuk kuantitatif itu bentuknya angka, coding, hitungan atau bilangan ukuran, variabel yang dioperasionalkan, mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Untuk kualitatif, bentuk deskriptif, dokumen pribadi, catatan observasi, hasil foto, pernyataan masyarakat setempat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk kuantitatif, itu eksperimen atau kuasi eksperimen. Survei, observasi, wawancara, terstruktur, satuan kumpulan data. Untuk kualitatif, itu observasi partidipatif, wawancara terbuka, open-ended interview, kemudian kajian keanekaan dokumen dan artefak. Nah, ini mohon maaf tadi sampel ya, perbedaan sampel antara kuantitatif. Nah, ini sampelnya, kemudian ini datanya, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumennya itu untuk kuantitatif, itu inventory, skala, skor, atau angket, kemudian komputer untuk pukulan data. Sedangkan kualitatif itu rekaman tape, human instrument, kemudian transkrip untuk mengolah data. Nah, pada bagian analisis data, itu perbedaannya untuk kuantitatif adalah diselesaikan setelah pengumpulan data. Kemudian deduktif, perhitungan secara statistik. Untuk kualitatif, berlangsung secara berkelanjutan. Induktif, metode perbandingan yang konstan. Nah, terakhir untuk penulisan proposal, kuantitatif itu direncanakan secara detail dengan prosedur baku, tidak dapat berubah selama penelitian. Hipotesis ditentukan sejak awal berdasarkan teori. Kemudian, definisi operasional perlu ditetapkan sebagai petunjuk pengukuran indikator batasan subjek. Sedangkan untuk kualitatif,
rancangan lebih singkat dan luas dapat berkembang sepanjang penelitian berjalan, hipotesis dapat ada atau tidak, plus pada saat penelitian dan dibuktikan dengan mengkaji data lebih mendalam lagi. Definisi operasional tidak perlu dilakukan karena tidak mengukur variabel. Latar belakang dan permasalahan digunakan untuk membatasi penelitian berdasarkan fokus. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif dari berbagai tinjauan. Nah, ini dari segi tujuan, dari segi sampelnya, dari segi datanya, dari teknik pengumpulan datanya, dari instrumen pengumpulan datanya, analisis data. Kemudian terakhir ada penulisan proposal. Nah, teman-teman dan eh, penonton dan juga Bapak Tony, ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan beberapa perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, kesimpulannya adalah untuk penelitian itu semua tergantung pada individu mahasiswa. Yang penting pada proses penelitian kita harus tahu dasar peraturan dan tahap-tahap yang akan dilakukan. Jadi untuk kuantitatif itu lebih menggunakan statistik, sedangkan kualitatif itu kita akan banyak lebih melakukan praktek-praktek observasi dengan menggunakan partisipan antara satu individu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, jadi para mahasiswa dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, di sini kita bisa membandingkan dan bisa menentukan bahwasannya ketika kita akan melakukan penelitian itu kita bisa melihat, ya, bisa melihat kekurangan, kelebihan sesuai dengan eh, kemampuan kita dalam melakukan penelitian. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk Bapak Tony yang sudah memberikan kesempatan dan juga teman-teman mahasiswa Universitas IFET. Semoga apa yang saya share, apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita semua dan ada kurangnya itu pasti dari saya dan kalau ada lebihnya semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.